Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Guru adalah sebuah film drama India 2007 yang dibintangi oleh Abhishek Bachchan sebagai Guru Khan Desai dan Aishwarya Rai Bachchan sebagai Sujata Desai. Inilah alur ceritanya. Di desa Idar, daerah Gujarat tahun 1951, terdapat seorang laki-laki muda bernama Guru Khan Desai atau biasa dipanggil Guru. Dia punya impian besar menjadi pengusaha kaya raya di India. Ayahnya seorang kepala sekolah dan tidak pernah mendukung cita-citanya. Apalagi dia tidak lulus ujian sekolah dan malah pamit hendak keluar negeri untuk belajar bisnis. Ayah mengutuknya tidak akan berhasil. Tapi dia juga mengizinkan Guru untuk pergi ke Turki. Itu membuat ibu tiri, sahabat, dan tetangganya merasa sangat senang. Singkat cerita, sesampainya di Turki, Guru disambut oleh temannya, kasir. Guru sangat cerdas membaca situasi. Dia selalu memenangkan taruhan dan membuat orang lain bangkrut. Di sana Guru menjadi pedagang bensin keliling. Dia juga dagang rempah-rempah di pasar dekat Istanbul karena perdagangan rempah-rempah berpusat di sana. Guru ini sangat pandai berdagang sehingga semakin hari dia terus memiliki kemajuan dan prestasi. Setelah 7 tahun kemudian, akhirnya Guru dipromosikan sebagai supervisor marketing dan mendapat gaji 3 kali lipat. Tak disangka Guru menolak promosi itu. Dia merasa jika orang lain terpana dengan kerja keras dan keberhasilannya, itu tandanya Guru sudah siap membangun perusahaannya sendiri. Dia tidak mau terus-terusan menjadi budaknya orang asing. Oleh karena itu, dia pamit pada kasir untuk kembali ke India dan menjadi pengusaha di negara sendiri. Di sisi lain, seorang perempuan bernama Sujata sedang bersiap-siap kabur untuk kawin lari dengan pacarnya yang bernama Bhanu Patel. Namun sayangnya saat dia menunggu di stasiun kereta, Bhanu tidak datang. Dia hanya menitipkan sebuah surat yang isinya membatalkan niatnya untuk kawin lari dan dia tidak punya keberanian mengajak Sujata pergi bersamanya. Hal itu membuat Sujata sedih. Dia menangis dan memutuskan untuk tetap pergi tanpa kekasihnya. Di dalam kereta, Sujata tak sengaja menduduki kaki Guru yang juga berada di kereta tersebut, sehingga membuat mereka berdua berselisih paham. Tak lama kemudian, Guru turun di stasiun berikutnya. Sedangkan Sujata pun dijemput paksa oleh orang tuanya. Sesampainya di desa Idar, Guru disambut hangat. Ayah yang tadinya marah pada Guru berbalik kagum atas keberhasilan anaknya yang merenovasi sekolahan menjadi layak pakai. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Setelah Guru berkata kepada ayah bahwa dia tidak akan kembali ke Turki dan mulai berbisnis sendiri. Mendengar hal itu, ayah marah. Guru menolak promosinya sebagai supervisor dan malah mencoba memulai bisnis yang dulunya ayah juga pernah gagal mencobanya. Lanjut cerita, Guru menemui sahabatnya yang bernama Chiknes. Mereka berdua mengenang masa kecil yang sangat suka lari-lari ke atas bukit. Di atas bukit, Guru mengatakan kepada Chiknes tentang keinginannya berbisnis. Dia meminta tolong agar Chiknes meminjamkan uang kepada orang tuanya. Tapi Chiknes menjelaskan bahwa ayahnya sudah berhenti meminjamkan uang karena uangnya disimpan untuk mahar pernikahan kakak perempuannya sebesar Rp25.000. Mendengar itu, Guru mempunyai ide untuk menikahi kakak Chiknes, lalu menggunakan mahar untuk modal berbisnis dan mengajak Chiknes menjadi mitra bisnisnya. Chiknes setuju dan Guru akan datang ke rumahnya. Keesokan hari, Guru datang ke rumah Chiknes. Di sana Guru kaget mengetahui bahwa kakak Chiknes adalah Sujata, wanita yang bertemu dengannya di kereta waktu itu. Sujata melarangnya bertemu dengan ayah karena dia sudah tidak mau menikah, tapi Guru tak menghiraukannya. Ayah Chiknes bertanya kenapa Guru tidak kembali ke Turki. Guru menjelaskan bahwa dia ingin berbisnis. Ayah Chiknes senang dan berkata, "Kau akan sukses, tidak seperti ayahmu yang takut berbisnis." Setelah itu Guru mengatakan bahwa dia ingin menikahi Sujata. Ayah kaget, ternyata masih ada orang yang mau menikahi putrinya yang terkenal gila setelah berusaha kawin lari. Namun Guru tak memperdulikannya. Dia tetap akan menikahi Sujata. Akhirnya pernikahan Guru dan Sujata pun dilangsungkan. Setelah menikah, Guru bersama dengan Chiknes dan istrinya memutuskan untuk pindah ke kota Bombay dan mulai berbisnis. Sesampainya di sana, Guru dan Chiknes menuju ke pasar benang. Mereka ingin berjualan di sana, tapi ternyata tidak mudah untuk berdagang. Di sana mereka bertemu dengan Mathura Das yang menjelaskan bahwa mereka berdua harus memiliki izin dari Arzan Kontraktor selaku ketua serikat dagang. Selain itu, mereka berdua harus mendaftar sebagai anggota serikat dagang dengan waktu tunggu menjadi anggota cukup lama, yakni sekitar 1-5 tahun. Masih ada 20.000 orang seperti Guru yang mendaftar dan mengantri. Sedangkan orang desa tidak akan pernah berhasil. Tapi Guru mengatakan bahwa dia akan tetap berdagang di sini.
bersebelahan dengan Mathura Das. Lanjut cerita, guru mencoba menemui Arzan kontraktor. Mungkin saja dia bisa bernegosiasi, mengingat bahwa dia sudah 4 kali ke kantor Arzan, namun Arzan tidak pernah datang untuk sekedar memberinya izin dagang dan masuk anggota serikat. Arzan menantang guru memasukkan bola golf ke lubang. Jika dia berhasil, maka Arzan akan memberikan izin untuk guru. Guru ini cerdik. Arzan tak memintanya memukul bola dengan tongkat, sehingga dia menggunakan tangannya memasukkan bola ke lubang. Terkesan dengan itu, Arzan menyuruhnya mengambil surat izin di kantor esok hari. Senang dengan kabar tersebut, guru membelikan ayunan untuk istrinya. Mereka berdua membayangkan kesuksesan apa yang akan guru raih ke depannya. Namun tak lama kemudian, Chikness datang dan membawa kabar buruk bahwa surat permohonan guru malah dirobek Arzan. Guru kecewa, dia memandangi gedung tinggi yang berada di Bombay. Saat itu seorang pria parubaya menghampirinya. Pria tersebut bernama Manik Das Gupta, yang langsung bertanya, "Kenapa kau melihat gedung milikku?" Dengan marah guru menjawab, "Kenapa memangnya? Apakah aku harus meminta izin untuk melihat gedung juga?" Lalu dia mengajak guru jalan-jalan. Guru pun mengeluhkan azar kontraktor. Hanya berdagang di pasar saja, masa dia harus memiliki izin yang sangat sulit mengurusnya? Itu semua karena ada monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Arzan kontraktor. Pak Gupta mengatakan, jika apa yang disampaikan oleh guru adalah benar, dia menyuruh guru datang ke kantornya. Dia akan membantu guru karena dia adalah pemilik surat kabar ternama di Bombay yang bernama Sonatara Samachar. Jadi dia akan menulis tentang monopoli perdagangan yang terjadi di pasar tersebut. Beberapa hari kemudian, berita mengenai monopoli pasar yang dilakukan oleh Arzan kontraktor beredar luas. Guru dengan senang hati menunjukkan berita tersebut kepada Sujata dan Pak Mathura Das. Pak Das mengatakan, "Kau boleh berdagang, tapi itu tidak akan bertahan lama." Tak lama kemudian, Arzan datang menggunakan mobil bak putra bangsawan. Semua orang yang ada di pasar tersebut memberi salam dan mengiringnya. Kemudian dia berhenti di hadapan guru. Arzan mengatakan jika ada masalah mengapa tak mengatakan langsung, bukan malah bicara pada koran. Salah satu pedagang mengatakan jika Arzan sulit ditemui dan hanya bisa ditemui di klub. Arzan pun mengundurkan diri sebagai ketua serikat dagang di pasar tersebut. Itu membuat guru sangat senang dan bebas. Tak lama kemudian, guru membuka toko baru dan menjual kain dengan bahan polyester. Lalu Pak Gupta datang ke toko untuk mengucapkan selamat atas toko baru guru. Dia datang dengan anak perempuannya yang bernama Menakshi alias Menu. Sehingga Menu dan guru menjadi akrab layaknya adik kakak. Lanjut cerita, sesampainya di pasar, guru kaget melihat pasar ditutup dan disegel oleh kantor IAS. Karena sistem perdagangan di pasar itu dinilai memiliki unsur perjudian. Guru yang kesal lalu pergi ke rumah Pak Menon dan membawa puluhan karung polyester miliknya. Sebagai bentuk kekecewaan kepada kantor IAS yang menyebabkan para pedagang tidak bisa berdagang lagi. Beberapa hari kemudian Pak Menon datang menemui guru untuk memintanya mengambil polyester miliknya karena dia khawatir dengan reputasi yang dimiliki, mengingat polyester dianggap berbahaya pada waktu itu. Guru malah mengancam akan mengirim lebih banyak barang lagi dari pedagang lain agar reputasi Menon semakin kacau. Sehingga mau tak mau, Pak Menon memutuskan untuk membuka pasar kembali. Para pedagang sangat senang pada guru karena berkat dia, pasar kembali dibuka dan mereka bisa kembali berdagang. Guru tak lupa berterima kasih kepada Pak Gupta yang sudah dia anggap sebagai ayahnya sendiri. Dia pun memberikan sari berbahan polyester untuk Manu, juga memberi shawl untuk Pak Gupta. Pak Gupta lalu berpesan kepada guru agar dia selalu menjadi orang yang rendah hati dan jujur. Guru pun tidak akan mengecewakannya. Lanjut cerita, bisnis guru berkembang pesat hingga meraup keuntungan hingga 300% dalam waktu 6 bulan. Namun kendalanya, Chikness merasa tidak lagi sejalan dengan guru. Karena sebagai mitra bisnis, Chikness jarang sekali dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sehingga dia memutuskan untuk pergi. Namun Sujata mencegahnya. Chikness yang kesal malah mengatakan kepada Sujata bahwa guru menikahinya hanya demi uang. Sujata hanya dijadikan modal bisnis olehnya. Sujata merasa sedih. Dia memutuskan untuk pergi ke desa bersama Chikness. Meski begitu, guru tetap menjemput istrinya. Tanpa Sujata, dia bukan siapa-siapa. Sedangkan Sujata mengajaknya kembali untuk berjuang bersama. Lanjut cerita, seiring berjalannya waktu, guru berhasil membangun pabrik kain miliknya yang dinamai Sakti Polyester.
Usahanya berkembang pesat dan pabriknya ada di setiap kota. Usaha yang dilakukan guru membuat para jurnalis dan para pengusaha iri dan bertanya-tanya mengapa bisa secepat itu. Bahkan saat diundang di pesta pernikahan oleh seorang kontraktor senior, kontraktor tersebut menyuruh agar guru menjual semua aset kepadanya. Hal itu membuat guru sangat marah. Oleh karena itu, guru menyuruh sahabatnya yang juga karyawan Pak Gupta untuk menjatuhkan kontraktor melalui artikel koran dengan menyuap mereka. Sebulan kemudian, setelah pulang berziarah, Pak Gupta marah. Korannya malah dijadikan perang dagang dan tak lagi netral. Pak Gupta menyuruh salah seorang reporter investigasi bernama Syam untuk menyelidiki apa yang telah dilakukan oleh guru. Pak Gupta juga menyuruh guru untuk menemuinya. Nanaji. Berdasarkan keterangan dari Syam, guru telah melakukan korupsi dan kecurangan lainnya. Pak Gupta meminta guru untuk menghentikan praktek korupsi dan kecurangan tersebut. Tapi guru menyangkalnya, bahkan dia menentang balik untuk membuktikan hal tersebut. Guru berkata kepada Syam, "Pakaian dan berat badan ini adalah hasil kerja keras. Kau harus bekerja keras untuk melawanku. Jika kau ingin melawan Gurukan, jadilah Gurukan. Tapi sayangnya, hanya ada satu Gurukan." Semenjak itu, perang antara guru dan Pak Gupta pun dimulai. Lanjut cerita, guru dianugerahi anak kembar yang membuatnya bahagia. Namun perang antara perusahaan dan media itu tetap terjadi. Syam sering membuat berita hoak tentang guru. गुरु भाई की लिखी हुई मैं सब दिखा रहा हूँ. बालू खींचो. Hingga puncaknya, orang-orang suruhan dari perusahaan sakti menyerang mobil Pak Gupta. Guru yang mengetahui hal itu merasa sangat marah. अरे गुरु तू क्या तुमने उन्हें भेजा? Dia membiarkan semua media menyerangnya dan tak ingin membalasnya, karena dia sudah menganggap Gupta seperti ayahnya sendiri. Lanjut cerita, guru semakin terdesak dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media. Guru masih ambisius membuat 4 perusahaan petrokimia. Sementara itu, Syam jatuh hati kepada Menu, putri Pak Gupta yang sudah dewasa. Di tengah guyuran hujan, Syam melamar Menu. Tapi Menu menolaknya, karena dia mengidap penyakit yang belum ada obatnya. Namun Syam yang benar-benar mencintainya memaksakan menikahinya. Di sisi lain, guru menghadapi masalah baru, yaitu pergantian Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri tersebut adalah orang yang jujur, sehingga proposal petrokimianya ditolak. Guru kembali mencoba melobi dan memanipulasi proposal, serta mesin produksi yang dia impor agar terhindar dari pajak. Tapi hal itu akhirnya terungkap ketika Syam berpura-pura menjadi seorang investor. Kasir tak sengaja mengatakan semua rahasia perusahaan. 55,000 ton. Sehingga Syam pun langsung memberitakan hal tersebut. Akibatnya pabrik petrokimia milik guru disegel pemerintah. Kasir merasa bersalah. Dia pun mencoba bunuh diri. Guru memaafkan kesalahan kasir. Lagi pula kasir tak sengaja melakukannya. Guru yang muak dengan Syam lalu datang ke rumahnya. Bukannya takut, Syam malah membuka kecurangan guru, seperti memanipulasi neraca laporan ekspor-impor hingga memanipulasi harga saham. Saat mereka berdebat, guru kaget melihat foto Syam dan Menu yang ternyata sudah menikah. Guru jadi terdiam, apalagi melihat keadaan Menu yang semakin melemah. Lanjut cerita, guru dihadapkan dengan para investor yang ingin meminta uang investasi mereka dikembalikan. Mereka menganggap guru seorang pembohong, apalagi guru tidak pernah menjawab berita di media. Guru mencoba meyakinkan mereka kembali, namun mereka tidak percaya dan menuntut agar guru dilengsarkan. Karena tekanan masalah berat itu, guru dan Sujata memilih untuk menenangkan diri di rumah lama mereka. एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़ के आता था. Sambil mengenang kemesraan mereka saat baru merintis usahanya. Namun tiba-tiba guru mengalami stroke. Hingga dia harus dilarikan ke rumah sakit. Kabar tersebut sampai ke Pak Gupta. Dia sangat kaget. Apalagi umurnya masih terlampau muda darinya. Syam berkata, mungkin guru sakit karena Pak Gupta dan media yang mengekangnya. Syam berharap Gupta tak menjenguknya.
Tapi sebagai seorang ayah, dia merasa sedih dan memutuskan untuk menjenguk guru diam-diam. Sujata melihat keberadaan Gupta. Sujata mengira Gupta datang hanya untuk melihat apakah guru belum mati. Sujata berkata akan merawat guru dan memastikan dalam 2 bulan ke depan, guru akan kembali melawannya. Pak Gupta pun pergi dengan perasaan bersalah. Dalam kondisi sakit, guru juga dihadapkan berbagai dakwaan, seperti korupsi, penggelapan pajak, hingga memanipulasi saham. Hakim meminta dalam kondisi apapun, guru harus datang di persidangan yang akan digelar sebulan lagi. Singkat cerita, sidang pertama pun dibuka. Sujata mewakili guru untuk berbicara. Sujata menjelaskan bahwa dia memiliki 50% saham dan dia rela dipenjara dengan guru jika terbukti bersalah. Walau banyak tuduhan dilontarkan kepada guru, guru hanya menjawab namaste saja. Namaste. Namun kesedihan guru semakin lengkap ketika Menu, adik angkatnya, harus meninggal dunia. Lanjut cerita sebelum sidang pembelaan. Seorang investor berterima kasih kepada guru karena saham yang dia miliki dapat menikahkan ketiga putrinya. Dia berkata agar guru selalu semangat berjuang, dia dan rekan yang lain akan selalu membela guru. Sidang pun dibuka kembali. Hakim akan membacakan keputusan peradilan untuk guru setelah istirahat makan siang. Tapi guru meminta waktu sebentar untuk menyampaikan tanggapannya. 5 menit. Hakim hanya memberinya waktu 5 menit saja, mengingat guru selama ini hanya menanggapinya dengan berkata namaste saja. Guru ini pebisnis, dia memang menunggu saat yang tepat untuknya bicara. Dia menceritakan soal sulitnya mendapatkan izin dari pemerintah. Izin itu akan keluar jika ada suap atau memiliki relasi. Oleh karena itu, guru mengakui telah menyuap. Tapi harusnya tidak hanya dia yang kena, tapi staf pemerintahan juga harus dipanggil. Selain itu, sebagai pebisnis, guru mengharapkan keuntungan yang besar. Apakah itu salah? Dan yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk 3 juta pemegang saham lainnya. Selain itu, guru bercita-cita untuk menjadikan negaranya menjadi negara yang maju, tidak lagi bergantung pada negara asing. Kalimat singkatnya itu membuat semua orang yang mendengar menjadi tepuk tangan karena terkesima. Sehingga keputusan sidang dari berbagai banyak dakwaan hanya 2 yang terbukti. Guru dan perusahaannya didenda 6,3 juta rupiah dan 96.000 rupiah, sedangkan puluhan tuduhan lainnya perusahaan sakti tak terbukti bersalah. Di akhir cerita, guru berpidato di depan para keluarga perusahaan. Dia berkata, untuk jangan bermimpi. Mimpi tak pernah jadi kenyataan. Itulah yang ayahku katakan. Tapi aku punya mimpi. Kita semua punya mimpi. Mimpi untuk menjadi perusahaan terbesar di India, dan mimpi tersebut kini telah terwujud. Jika ada kemauan dan perjuangan, semua akan berhasil meski telah mendapat kutukan sekalipun. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.